anugerahkan kepada junjungan kita sekalian Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa terus melaksanakan perintahnya. Sekalian, sebelum saya berbicara panjang lebar mengenai materi yang akan saya sampaikan, mungkin di antaranya ada teman-teman atau kakak sekalian yang belum mengenal saya. Nama saya tadi sudah sampaikan oleh Kak Tata, pengantar atau moderator, bahwa nama saya Edi Kusdiana. Saya lahir 63 tahun yang lalu di Kabupaten Kuningan. Terakhir saya bekerja di Pemda Kabupaten Kuningan, tepatnya di salah satu kecamatan nun jauh di sana. Sekalian, perlu kita maklumi bersama bahwa ini sudah bukan rahasia umum lagi. Dampak dari adanya COVID-19 ini tidak hanya menimpa warga negara Indonesia. Ini betul-betul menimpa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Sebelum lebih spesifik kita berbicara masalah peranan atau peran pelatih pembina pramuka di masa pandemi, alangkah baiknya kita simak dulu atau pahami dulu fenomena-fenomena secara umum. Sebab walaupun bagaimana, pramuka ini tidak akan bisa lepas dari masyarakat sekitar. Ya, kita pramuka tidak akan bisa lepas dari masyarakat sekitar, sebab satu di antaranya atau akhir dari pengabdian kita di pramuka itu sendiri adalah turut serta membangun masyarakat. Maka alangkah indahnya kalau kita mengetahui kondisi masyarakat secara umum setelah kita menghadapi pandemi ini. Dibuka, Kak? Baik. Sekalian, kita maklumi ini terjadi tidak hanya satu atau dua golongan. Pengaruh dari akibat pandemi ini tidak hanya mempengaruhi orang-orang di perkotaan ataupun sebaliknya orang-orang di pedesaan. Tapi ini sangat mempengaruhi tatanan kehidupan di semua kalangan. Dari mulai tampuk pimpinan yang ada di Monasana, sampai ke kita, sampai ke kampung-kampung. Dan terkesan bahwa akibat dari COVID-19 ini, suasana sangat mencekam, sangat ketakutan, sangat riskan, dan itu dan ini. Dan ini juga tidak lepas dari publikasi yang notabene atau hoax, katakanlah, selalu mengarah ke hal-hal yang negatif saja terkait dengan akibat dari pandemi ini. Padahal satu di antaranya, sekalian, yang paling utama untuk menghadapi pandemi ini yaitu ketahanan tubuh. Next, Eva. Awal dari awal. Sebentar, Kak. Ya.
Yang pertama. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan, maaf. Ya, ini tidak terbaca. Terbaca nggak? Terlihat, Kak. Ya, baik. Sekalian, kita awali dengan perubahan struktur secara sosial. Terpuruknya ekonomi daerah. Dan ini bukan cuma daerah, artinya secara umum, secara nasional, malah mungkin mendunia, semua terpuruk, di antaranya kemiskinan di mana-mana, kerentanan di mana-mana, dan kriminalitas di mana-mana. Ini semua dampak dari adanya COVID-19. Kenapa bisa ada kemiskinan di mana-mana, Kak sekalian? Kita maklum bersama bahwa ruang lingkup kita, langkah kita, ketika ada COVID ini, betul-betul sangat terbatas. Di mana-mana untuk mencari sesuap nasi sangat sulit sekali, di sana juga sangat susah, di sini sangat susah. Terkadang juga teman-teman kita banyak yang di PHK akibat dampak dari COVID ini. Dari kemiskinan ini mau tidak mau, sekalian, akan terjadi kerentanan. Artinya orang sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Mudah terprovokasi karena memang miskin, sangat susah untuk mencari kehidupan atau menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Sejalan dengan mudahnya atau rentannya masyarakat terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, jalan pintas bagi mereka satu-satunya itu kriminalitas. Pencurian di mana-mana, penjarahan di mana-mana, maling, kotak, amal, dan lain sebagainya. Silakan simak. Hampir semua yang tertangkap alasannya karena kesulitan ekonomi. Walaupun mungkin tidak semuanya begitu. Tapi kenyataan yang kita lihat bahwa ini semua dampak dari COVID-19 ini. Kita sendiri merasakan, sekalian. Langkah kita mau mengadakan kegiatan juga terbatas, melangkah sedikit takut, melangkah sedikit diperiksa, itu, ini, dan lain sebagainya. Ini kita duduk manis di rumah. Sementara untuk menafkahi keluarga, kita tidak bisa duduk berpatut tangan di rumah. Next, lanjut. Nah, lalu selanjutnya, kecenderungan adanya pergeseran nilai akibat dari pandemi ini. Kita sudah tidak memikirkan lagi orang lain. Kenapa demikian? Karena cenderung bahwa untuk dirinya sendiri kita kesulitan, maka terjadilah individualisme. Lu gua gue. Buat saya aja susah, gimana saya nolong orang lain? Di antaranya mungkin seperti itu. Terjadilah individualisme. Dan ini adalah suatu fenomena. Kenyataan yang sangat mendunia, yang sangat hebat, yang sangat berpengaruh kepada tatanan kehidupan masyarakat. Dari semua sisi. Budaya, ekonomi, keuangan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Semua sektor kena oleh dampak dari COVID-19 ini. Fenomena ini sangat hebat.
mempengaruhinya. Ya. Kalau berbicara masalah panjang lebar masalah ini, saya yakin karena apalagi sekalian orang yang muda, yang cenderung ilmu pengetahuan tentang sains, tentang IT dan sebagainya, lebih dari saya yang tua. Lebih yang tua itu cenderung untuk sudah malas membuka, malas utak-atik dan sebagainya. Maka saya yakin bahwa sekalian lebih segalanya pengetahuan tentang COVID ini dari saya yang tua. Ya. Dan ini kenyataannya seperti itu. Lanjutkan. Nah, sekarang kita lebih spesifik sekalian. Langkah gerakan pramuka. Seperti apa dan harus bagaimana? Sementara kita sebagai pendidikan karakter, yang mendidik karakter anak bangsa harus tetap berjalan. Harus tetap melangkah untuk pendidikan karakter ini. Membentuk karakter ini. Jadi mau tidak mau, sebagai gerakan, kita harus tetap hidup dan bergerak sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan tentunya. Sebab kita punya itu, sesuatu yang unggulan, yang merupakan unggulan, dan merupakan soko guru atau pegangan kita ketika kita melangkah dalam rangka melakukan pembinaan atau mendidik peserta didik dalam rangka membentuk karakter di gugus depan. Jangan lupa, kembali lagi bahwa kita berpegang selalu kepada prinsip dasar dan metode kepramukaan. Next, Kak. Nah, selangkah demi selangkah barangkali COVID-19 sudah mulai terkikis, walaupun kita rasakan terkadang hilang, ada lagi, hilang, ada lagi. Dengan suasana seperti itu, maka terjadilah apa yang disebut adaptasi kebiasaan baru. Kenapa? Yang biasanya kita nggak pakai masker, harus pakai masker. Ya, ini tatanya ada. Yang biasanya kita bebas kemana-mana, kita tidak bisa leluasa kemana-mana. Padahal kalau dilihat dari sisi kacamata yang baik, dan dicerna dengan akal yang memang sehat, dan dengan hati yang lapang, sebetulnya ini kalaupun tidak ada COVID-19, menurut saya ini hal yang baik untuk terus berlaku hidup sehat dan bersih. Cuman karena memang ini salah satu kebiasaan baru, maka kita terkesan sangat terkukung karena tidak biasa. Sangat terbebani karena tidak biasa. Tapi bagi mereka yang selama ini selalu pakai masker, sebelum COVID juga sudah pakai masker, mereka sudah biasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini kita harus lakukan. Mau tidak mau. Kenapa demikian? Sebab ini adalah untuk kita semua. Paling tidak untuk keluarga, untuk tetangga, untuk adik-adik, dan handetolan semuanya. Yang pasti, satu keyakinan buat saya, maka amankanlah diri pribadi supaya semua orang aman. Gitu. Selalu kembali kepada individunya. Coba kalau sudah aman semua, sudah tertib semua, sudah melaksanakan semua, insya Allah ini akan segera selesai. Selanjutnya mengikuti protokol dan SOP kesehatan sehingga memastikan masyarakat bisa beraktivitas kembali. Ini yang susah. Ini yang susah. Kenapa demikian? Ada kecenderungan bahwa ya umum urusan Allah. Gue bilang ngapain ke dokter ai geringge pamun urusan Allah. Kan diwajibkan ikhtiar. Kita diwajibkan berusaha. Ini juga salah satu upaya kita, usaha kita dalam rangka menangkal COVID-19 ini. Sebab hanya itu yang bisa kita lakukan. Mengikuti protokol dan SOP kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, ya. Lalu apalagi tuh? Cuci tangan, pakai masker, apalagi Kak?
Menjaga jarak. jaga jarak, Jauhi kerumunan, menjauhi mengurangi mobilitas. Cuci tangan. ya, 5. bukti ya. 5M. Semua sudah paham ini. Cuman yang sulit itu, ya kakak sekalian, yang sulit adalah melaksanakannya. Terkadang karena belum biasa kita lupa. Begitu keluar dari rumah sampai dia, oh lupa nggak bawa masker. Masker tadi. Jadi hal-hal seperti ini untuk supaya kita segera selesai dengan COVID ini, kita ikuti atau mengikuti protokol yang baik dan benar sesuai dengan arahan. Ya. Kita juga tersiksa sekarang. Yang biasanya kita melaksanakan kursus ini dengan tatap muka, mau tidak mau kursus seperti ini. Dari awal semua mengatakan bahwa ini nggak akan berhasil. Saya bilang tidak bisa. Berhasil dan tidaknya kursus ini bukan karena virtual, bukan karena tatap muka. Tapi karena kita sekalian, kita semua, kakak-kakak semua. Buktinya ketika kita tetap muka, yang nudutan tetap nudutan, yang cuek tetap cuek. Demikian juga melalui virtual, yang serius tetap serius, walau tidak terlihat. Yang ngantuk tetap ngantuk, yang malas tetap malas. Kembalikan kepada kakak. Mau dibawa kemana? Itu kakak yang menentukan. Bukan saya. Kakak yang menentukan. Kenapa? Sahabat kakak ada cikal bakal yang akan membentuk para pembina untuk mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Kalau sekarang kita tidak serius, ya hanya ingin punya embel-embel lulusan KPD, ini saya belum menjamin kedepannya seperti apa. Tapi saya yakin kakak sekalian adalah utusan dari cabangnya masing-masing yang merupakan unggulan atau pilihan yang dikirimkan untuk mengikuti kursus ini. Ya Kak, lanjut Kak. Bagaimana strategi kepramukaan? Kita tahu menurut suhu kita, seorang pramuka tidak pernah heran dan kaget melihat atau dengan perubahan yang datang tiba-tiba. Ya. Ini strateginya. Kita tidak usah takut dan tidak perlu kaget karena kita adalah pramuka. Kita sudah biasa melakukan kegiatan yang menarik dan menantang. Kita sudah melakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan ketika dalam keadaan darurat. Ini pramuka. Saya yakin semua juga demikian. Dan saya sangat mengharap bahwa kakak bisa menerapkan ini kepada peserta didik melalui para pembina yang nanti akan kakak bina. Walau mungkin dan mudah-mudahan ini Neng COVID segera pergi dan kita bisa bertatap muka. Tapi Komitna udah lulus. Amin. Tapi ya tidak ada salahnya kalau ini kita pahami dan kita ketahui. Bukan berarti ini tidak manfaat. Dan saya juga menyampaikan ini sebab saya yakin bahwa sebetulnya kakak sekalian dalam benaknya sudah bertumpuk hal-hal inovatif, hal-hal yang memang sudah terkait dengan pelaksanaan ini. Cuman ada yang berani menuangkan, ada yang berani bergerak, ada yang tidak. Itu masalahnya. Next Kak, lanjut. Ya. Relevansi dan kiat sukses dan nilai dharma yang tetap harus kita junjung ketika kita melakukan pembinaan pendidikan karakter melalui sistem sekarang ini setelah COVID-19. Ya. Yang pertama kita tidak bisa lepas dari kejujuran. Apa itu kejujuran? Dapat dipercaya. Semuanya dari dharma pramuka. Disiplin keras, yaitu disiplin dan tabah. Mudah bergaul, sopan, rela menolong. Dukungan partner, kaitannya dengan kasih sayang. Kerja keras, rajin dan tabah. Cinta pada ya, kepemimpinan, patriot dan berani.
ya. Kepribadian kompetitif, Di-mute, Bu, berani, di-mute. bangkit, cermas, dan tabah. Hidup teratur, hemat, dan bersahaja. Kemampuan menjalankan ide, berani, dapat dipercaya. Ini semua ada dalam dharma kita. Dasar Dharma. Artinya, ketika Mute, kita Bu, melangkah mute. di era pandemi ini, tetap tidak akan lepas dari sini. Sebab ini tujuan kita. 10 ini tujuan kita harus tercapai. Jadi ulah kamana karapatnya ya. Jadi hampir semua faktor ini, kesemua faktor ini tidak terjangkau dengan NEM atau IPK sekolah. Ya. Dalam kurikulum semua ini kita kategorikan sebagai soft skill. Biasanya peserta didik memperoleh hal-hal seperti ini dalam ekstrakurikuler, yaitu di gerakan pramuka. Sebab tidak ada di pendidikan formal. Ya kan? Maka mau tidak mau kita selaku pelatih pembina harus bisa mengembangkan hal-hal ya, teknologi terkait dengan era pandemi ini. Bukan alasan untuk pramuka ketika menghadapi seperti ini, kakak saya tidak bisa tatap muka, akhirnya saya tidak membina. Tidak bisa. Pramuka harus tetap berjalan. Banyak cara. Ya. Banyak cara yang bisa dilakukan. Cuma tinggal satu, keberanian. Keberanian saja. Untuk terus melangkah. Untuk terus berinovasi. Untuk terus melakukan pembinaan. Lanjutkan. Sekali lagi kita lanjutkan. Gerakan pramuka sebagai wadah yang memperkuat pramuka peduli. Maksudnya apa? Diharapkan semua sektor, ya, diharapkan semua sektor dari mulai pramuka peduli, penggalang, penegas, pradega dan sebagainya, termasuk pramuka dewasa dan sebagainya, betul-betul peduli kepada lingkungannya, hal-hal yang terkait dengan dampak dari COVID ini. Selanjutnya yang kedua, GUDEP sebagai ujung tombak gerakan moral dan mohon diaktifkan kembali. Karena tahu setelah kita mencoba untuk survei ke beberapa daerah, banyak GUDEP yang pakem akibat dari pandemi ini dengan alasan tadi. Saya tidak bisa bertatap muka, saya tidak bisa membina karena bla 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 larangan dan sebagainya. Padahal saya yakin sekali bahwa kakak sekalian bisa melaksanakan ini dengan teknologi yang sekarang, dengan IT dan lain sebagainya. Ya. Lalu ketiga, kegiatan yang produktif, inovatif, kreatif dibangkitkan kembali. Ya. Bangkitkan kembali semangat kita. Sebab mau tidak mau, maju mundurnya berhasil atau tidaknya, pendidikan karakter ini tergantung kepada kita para pelatih pembina. Sekali lagi, tergantung kepada para pelatih pembina yang menghasilkan para pembina yang brilian dan betul-betul jempol. Ini juga tidak akan bisa berjalan ketika kita tidak merangkul dukungan pemerintah dan lembaga yang terkait. Ya. Diharapkan ketika kita melaksanakan ini, tetap ada koordinasi dengan pemerintah yang terkait. Sebab sesuai dengan undang-undang, ya, bahwa pemerintah punya hak dan kewajiban untuk membiayai kegiatan kita. Undang-undang. Ya. Yang terakhir, jangan lepas dari peran media massa dan publikasi. Lanjutkan. Nah, kita lanjut. Ini lebih spesifik ya. Perubahan pembelajaran. Saya generasi muda, saya generasi tua barangkali karena usia saya memang sudah tua. Mungkin hal-hal yang kita lakukan dulu sedikit salah. Apalagi dikaitkan dengan masa pandemi ini. Dulu para pelatih pembina ini cenderung hanya melatih para pembina. Ya.
Dulu kita yang pelatihnya hanya beberapa gelintir saja, cenderung kita memberi materi kursus hanya untuk para pembina saja. Itu dulu kebiasaan lama. Dan kebiasaan baru sekarang harus berbasiskan pramuka, artinya langsung harus kepada para peserta didik atau pramuka atau anggota pramuka, itu siaga, penggalang, penegak, dan padega. Kenapa demikian? Sebab saya yakin bahwa sekarang pelatih itu tidak bisa lepas dan harus, ya, jangan sampai melepaskan pembinanya. Pelatih ini ketika dia punya gugus depan, dia harus jadi pembina. Tapi pembina tidak notabene bisa jadi pelatih. Artinya kenapa begitu? Karena saya yakin bahwa pelatih sekarang sudah tersebar di mana-mana. Di setiap keluaran saya yakinkan sudah ada. Dulu mencari pelatih saja sangat sulit sekali. Mungkin di WhatsApp salah satu ada cuma 10 orang, 15 orang, 5 orang mungkin. Kalau sekarang hampir banyak yang di atas 50 orang para pelatih. Dan jangan sampai, kenapa saya katakan harus berbasis pramuka langsung kepada peserta didik, jangan sampai mindset-nya itu bahwa saya adalah pelatih. Saya harus melatih, saya bukan pembina. Itu yang salah. Sebab yang benar adalah pembina tetap pembina ketika kita ada di gugus depan. Kemarin kalau tidak salah, Kak Yana juga mengatakan, Kak Opik juga mengatakan, Kak Dr. Awaludin juga sebagai Kapolsek mengatakan bahwa pelatih itu ya ibarat guru atau lulusan keguruan, kata Kak Yana. Dulu ada SPG katanya. Sekarang ada fakultas keguruan. Betul, dia lulus keguruan. Tapi dia belum tentu jadi guru. Demikian juga pelatih, betul lulus KPD, pembantu pelatih, asisten pelatih. Tapi dia belum tentu jadi pelatih, sebab yang menentukan adalah pusdikelacapnya. Jadi pelatih atau tidak, itu tergantung dari penilaian pusdikelacapnya. Maka diharapkan, sangat diharapkan, mereka yang punya lab, punya gugus depan, tetap dia bertindak atau kakak bertindak selaku pembina. Sebab jadi pelatih itu tidak selamanya, hanya mungkin setahun 2 kali, mungkin di cabang, mengadakan KMD, KMR. Sebab hak cabang hanya bisa melaksanakan KMD, KMR. Jangan sampai setelah jadi pelatih, melepas tanggung jawab selaku pembina karena merasa saya pelatih. Salah itu. Selanjutnya kakak sekalian, metodenya. Dulu hanya ceramah, paling pakai chat dan lain sebagainya. Sekarang multi metode, banyak metode yang bisa dilaksanakan. Ya. Termasuk juga memberikan materi kepada peserta didik. Oke lah, saya mungkin banyak yang diulang-ulang karena banyak dari teman-teman saya terdahulu yang sudah menyampaikan. Tapi mungkin ini lebih spesifik. Contohnya, saya yakin semua anak-anak sekarang siaga juga sudah biasa main HP, membuat video dan sebagainya. Terbukti dengan membuatnya TikTok dan sebagainya. Mereka pasti bisa membuat video. Kita contohkan saja lebih spesifik kepada peserta siaga kelas 3 SD mungkin. Ananda, coba tugas dari Bunda, dari Yanda, besok Ananda main di halaman rumah, ada pohon apa saja di situ. Silakan buat videonya, terus terangkan pohon apa saja yang ada di sekitar rumah adik, rumah Nanda. Bisa itu, dan mereka nanti hasilnya kirimkan ke kakak. Saya yakin bisa itu. Mungkin
lebih mendalam lagi ke Penggalang. Kalau anak peserta didik siaga hanya sebatas mengetahui ada berapa pohon, kalau ke Penggalang sudah lain lagi mungkin. Coba besok bikinkan, dicek di sekitar rumah adik sekalian, ada pohon apa saja dan pohon itu bisa dibuat apa, ya? Bisa seperti itu. Atau mungkin juga silakan dicek, diperhatikan itu akar serabut atau akar pancel. Jadi bisa dilakukan sebetulnya. Ini contoh kecil saja. Naik lagi ke penegak, sudah lain lagi kontennya. Permasalahannya dari pohon itu sendiri, dari satu pohon saja dari pohon. Ada sekalian, untuk penegak, silahkan dicek pohon apa saja, apa manfaatnya, akar-akarnya seperti apa dan sebagainya. Pandega mungkin lain lagi. Ini mungkin sudah lebih kepada pohon apa, bisa dibuat apa saja, bisa diukir atau dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau, pasti bisa. Satu kata dari saya yang harus sekalian camkan baik-baik. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit sih? Tidak usah takut. Ini hanya sebagian kecil saja, kan? Hanya sebagian kecil saja. Bukan berarti apa yang saya sampaikan harus dilaksanakan. Tidak. Sebab saya yakin bahwa kakak lebih dari saya. Metodenya juga lebih gitu kan. Terus peralatannya juga lebih canggih dan lain sebagainya. Pengetahuan tentang IT-nya juga lebih dari saya. Sudah terbayangkan di benak? Oh iya ya. Tinggal melaksanakan. Tinggal melaksanakan. Kebiasaan yang lama dulu, miskin media. Iya, nggak ada. Teu aya video, teu aya HP, teu naon. Sangat-sangat sulit. Sementara yang baru sekarang, ya perubahannya banyak dalam arti kata multimedia. Mau pakai apapun banyak, gitu kan. Tinggal sekali lagi saya katakan, tinggal maunya saja. Mau atau tidak. Jadi tidak hanya berpangku tangan mengeluh, susah, terus kesulitan mencari materi, mencari bahan. Padahal saya yakin bahwa di sekitar kita adalah materi kepramukaan dalam rangka pendidikan karakter. Banyak. Silakan kembangkan. Sebab apapun yang saya sampaikan, tepat dan tidaknya tergantung dari kondisi kakak di lapangan. Ini hanya sebagian gambaran kecil saja bahwa kita harus tetap melangkah dalam rangka pendidikan karakter. Sebab walaupun bagaimana, ini adalah tanggung jawab kita selaku pramuka dewasa. Selanjutnya, orientasi materi. Materi di sini maaf bukan berarti uang, tapi materi pembelajaran. Kita hanya menyampaikan materi pembelajarannya saja, bla 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 bla. Sementara kita tujuannya tidak tahu. Maka kebiasaan baru sekarang kita harus tahu tujuan dari pendidikan yang materinya kita sampaikan ini apa hasilnya nanti. Harus jelas. Kalau dulu para pelatih menyampaikan materi, nggak tahu ke depannya mau seperti apa, itu silahkan saja. Gitu. Tapi sekarang, para pelatih sekarang harus tahu. Ya, materi yang kita sampaikan ini, tujuan akhirnya seperti apa sih? Manfaatnya seperti apa? Jadi harus jelas, tidak ngambang sekali. Ya. Lanjutkan. Kita lanjutkan, Kak. Kemampuan pelatih pembina masa depan terkait dengan pandemi ini, metode harus diperbanyak. Teknologi informasi bisa mencari kemana-mana, ya. Ngedownload kemana-mana. Kadang-kadang kita susah tinggal download, cari. Ya. Banyak. Komunikasikan melalui daring. Tadi sudah saya sampaikan kepada adik-adik ya. Tidak harus tatap muka kita memberikan materi kepada mereka. Tidak harus tatap muka kita memberikan kegiatan kepada mereka. Dan saya yakin bahwa mereka peserta ini sudah hebat semua. Jangankan usia SD, usia 3 tahun, anak kecil saya udah usia 2 tahun, 3 tahun sudah pinter main HP gitu kan. Apalagi yang sudah kelas 3 SD. Yang bagaimana
pembina hebat berdaring. Ingat baik-baik. Rencanakan sematang mungkin. Apa rencana kakak yang akan dilakukan dalam rangka pembinaan kepada peserta didik. Sing matang. Sebab apa? Sukses dan tidaknya satu kegiatan tergantung dari perencanaan. Kalau perencanaannya nggak benar, maka hasilnya juga akan tidak benar. Maka rencanakan sebaik mungkin. Variasikan sebaik mungkin supaya tidak jenuh. Ya. Buat seakrab mungkin dengan peserta didik. Harus mempesona. Ini hemat saya ya. Kita harus mempesona, harus menarik untuk peserta didik. Kan teu kudu kasep, teu kudu gelis, tempat tiba menarik lah. Lepas narik beta boleh naik naon. Yang pasti harus mempesona. Kaitan dengan mempesona ini mau tidak mau kita harus menjadi suri teladan buat mereka. Ya. Terus kesannya seperti apa? Sebab mau tidak mau sekali lagi bahwa kita harus mempesona, ya, kita harus menjadi suri teladan, akhirnya akan berkesan baik di mata mereka. Ketika sudah berkesan baik, maka mereka akan tetap dan terus untuk selalu berkomunikasi ke kita dan minta kepada kita untuk terus melatih mereka, membina mereka. Ya kan? Pahami itu? Lanjut kan? Nah, Kak sekalian, kedengaran semua? Enggak ulet. Ya, Coba. Dengaran Ya, Kak. Kak. Dengaran. Dengar, Kak. Siapa? Ada yang Kata dari Indramayu. dari pagi, Validasi rem jeung bodas. dari pagi ya, Kak sekalian. Dari pagi saya tidak terdengar ada gemuruh nyanyian gitu. Ada yang hafal lagu ini? Belum, Kak. Ya, belum. Ada Ada Kak. Tapi lupa liriknya. Sama Prama Uka. Yang auletnya aja, Kak. Apa rapnya saja? Gimana ya? Ya udah, saya nyanyi dulu ya. Ya, Sunda Saya banget nyanyikan ya. dulu. Nanti silakan simak baik-baik ya. Ini bahasa Sunda bisa Sunda semua. Kak. Ya, Indramayu mah tidak bisa. baik, saya nyanyikan Patrol dulu bisa ya. setitik. Dengarkan dulu, nanti simak dan kita nyanyi bareng-bareng. Siap? Tadi kelihat langsung karena bukan itu kan tembok. Sunda ya, Sunda ya. Saha budidasi Berendang bodas. Pramuka. na peci aya lambang fitri pramut keprok rejeng tembang Pramuka. Penyerang dina latihan. Sendiri yang ngasih contohnya tuh. Kak dulu nih. Kakak pelatih dulu yang solali lali solali solali lali solali lali solali solali lali solali solali. Keren. Kalau telinga orang Sunda mah pasti resepen, pasti nggak paham ya. Solali. Tapi sekalipun orang Batak, tapi kalau sudah di Bandung pasti tahu lah itu. Ah, ya. Siap. Siap, Kak. Ya, tidak kira-kira. Siap. Ayo, Apa, siap. Siap. susah Kak Nyanyi nyanyinya. bareng-bareng mau. Dari Cirebon. Ulangi satu kali lagi, Kak. Kak. Yang lainnya. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi, Kak. Yang lain Contoh lagi. Yang lain dia apa tuh? Siapa yang bisa coba? Saya Kak. Kak Depi bisa tidak, Kak Depi? Kak Depi aja, Kak Depi. Siapa yang bisa coba? Bandung. Belajar. Kak Jaja. Bandung, Kabupaten Kak Bandung. Jaja, B5. Kak nyanyikan lagu ini, Kak Jaja. Kak Imam Pauji bisa kayaknya, Kak. Sama Kak Indra. Coba ya. Coba ya. Sekali lagi ya. Budidasi berendang bodas. Pramuka. Lanjut. Mantap. Dina peci aya lambang kitri. Pramuka. Kajeun we salah lagi lah. Sok, lanjut. Kan dulu. Luhur teuing beureuna. Halo, teh. Kayak ini. Enggak beureuna. Coba Kak Edi lagi aja lah.
Siapa yang sanggup silakan Pak coba. Edi yang lagi. Kak Edi deui, Kak Edi deui. Edi lagi Kak aja. Edi Nah, dulu satu aja. kali lagi ya. Kak Edi deui. Iya. Yang lain Kak, imut. satu kali lagi ya. Yang ngasih contohnya Kak Edi, yang lain dia. Yang lainnya di mute. Di hadapan lu ya. Kita Sepertinya saha nu didasi berem jeung bodas pramuka dina peci aya lambang kitri pramuka keprok rejeng tembang panyelang dina latihan pramuka pramuka sempaguyon awet ngorang solali lali eta solali solali lali solali lali solali solali lali solali solali bisa kan? hanya solalinya aja, Kak. Ah. Solali. Disundakan di Hanya saja. Yang pasti kakak, nyanyian adalah pendidikan dalam kemampuan seuran atau perbanyak nyanyiannya ya. Siap, Coba siap, kita siap. coba bareng-bareng ya. Ami rame ke nami tinundutan. Saya tahu bahwa kemampuan daya tangkap kakak terbatas, tidak bisa sayang. Siap. Arif Kuningan. Terpendam. Siap, kita coba ya bareng-bareng. Tuh, 2, 3. Atau satu buka file tangota. Ali, solali, lali, wa eng, ali, solali, wa eng. Ini diperbanyak Wasit kayaknya. cabang satu orang. Banyak lagu-lagunya. Baik, kita lanjutkan nggak? Kembali lagi ke atas nggak? Buruan, Kak. Terus. Udah. Terus. Ya sekalian, kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan di Gus Depan, metode yang sekarang harus kita kuasai dan pasti kagak kuasai terkait dengan komunikasi daring, yaitu teknologi informasi. Juga pedagogiknya. Tadi sudah sampaikan beberapa contoh atau satu contoh oleh saya, silakan kembangkan nanti. Tidak hanya pohon, mungkin juga untuk siaga bisa saja untuk mereka membuat video ya. Kakak silakan adik Nanda silakan Nanda rekam atau kan buatkan video bercerita tentang apa yang sudah Nanda lakukan, hal kebaikan satu kali saja untuk hari ini. Biar mereka membuat video. Ya. Jadi banyak, Kak. Mungkin kepenggalangnya buatkan satu kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Silakan buat videonya, nanti kirimkan ke kakak. Untuk penegaknya demikian. Beda lagi ini mungkin buatkan perencanaan termasuk dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan dan pelaporannya. Tidak hanya ceritanya tapi juga laporannya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Artinya tinggal bagaimana kemauan kita. Video bocor. Tidak, Kakak? Tadinya bina hemat berdaring tapi beda naruskan ya. Yang saya tanyakan sekarang mau tidak kan? Lembaga pendidikan yang Sekali lagi bahwa kakak menjadi pelatih atau tidak, ya. Kakak ini setelah KPD menjadi pelatih atau tidak tergantung kepada pusdiklatcapnya masing-masing. Sebab mereka yang akan menentukan kakak menjadi pelatih atau tidak. Ya. Mereka akan melihat dari mulai sekarang. Dari mulai sekarang mereka sudah melihat
sejauh mana kemauan dan hasrat kakak untuk menjadi pelatih dengan mengikuti kursus ini. Siapa bilang tidak monitor? Siapa bilang mereka tidak bertanya ke kami, ke panitia? Eksistensi kakak sekarang mengikuti kursus ini. Mereka selalu bertanya. Jadi mereka sudah mulai membuat satu penilaian layak dan tidaknya nanti kakak menjadi pembantu pembina, pembantu pelatih. Dan kedepannya kemungkinan juga nanti kakak dikirim nggak menjadi seorang ikut mengikuti kursus pelatih lanjutan. Itu diawali dari sekarang. Niat kakak seperti apa? Ya. Niat kakak seperti apa? Sebab tadi awal saya katakan, berhasil atau tidaknya kakak menjadi seorang pelatih tidak tergantung kepada pelaksanaan bertatap muka atau pelaksanaan daring. Tapi tergantung kepada kakak yang ikut dalam pelatihan ini, ikut dalam kursus ini. Ya. Terserah buat kakak, bukan buat saya. Ya. Saya mungkin sebentar lagi akan sedikit pasif mungkin karena usia. Kakak yang akan meneruskan saya. Kakak yang akan meneruskan kami ini yang tua. Tapi itu tergantung dari kakak sejak sekarang. Ya. Sejujurnya yang lebih utama kakak sekalian adalah disiplin diri. Terkait dengan menjadi toladannya kita. Sebab masalah disiplin itu bukan dipaksakan, tapi tergantung dari hati masing-masing. Sekalipun saya di sini teriak-teriak, disiplin, kalau kakaknya tidak, ya tidak. Maka ini sekali lagi bahwa disiplin atau tidaknya untuk menjadi seorang pembina yang hebat, pelatih yang hebat, tergantung dari hati kakak. Sejak sekarang mengikuti kursus ini. Paham nggak? Paham, mudah-mudahan. Siap. Siap, Kak. Sekalian, yang saya sampaikan ini saya katakan sekali lagi, hanya sebagian kecil dari contoh yang harus kakak lakukan. So, masih banyak yang bisa kakak lakukan, dan saya yakin tuh. Kenapa? Sebab kemampuan kakak di masalah terkait dengan masalah IT lebih dari saya. Kakak lebih inovasi. Kakak lebih segalanya dari yang tua-tua seperti kami ini. Jadi saya yakin, kami yakin kalau kakak mau, kakak pasti bisa dan lebih dari saya. Paribahasa Sunda mengatakan yang si rumah pasti ngaluhuran tunggul. Tunggu. Ya. Lamun sirung tinggal ngaluhuran tunggul berarti sirungna paeh. Artinya ilmu yang muda ini harus cekolot ya, kata orang tua kita, si rumah pasti orang tunggu. Artinya harus lebih dari yang tua. Ilmu yang muda ini harus lebih dari yang tua. Si rumah kudu ngaluhuran tunggul. Dan itu sudah saya rasakan. Kenapa? Saya gaptek loh. Saya ketinggalan sama kakak sekalian yang muda. Sudah malas untuk membuat sesuatu terkait dengan IT. Kakak lebih dari saya. Makanya saya yakin bahwa kakak lebih mampu dari saya kalau ada kemauan. Ya. Ya. Ya kan? Kalau ada kemauan, ada yang sudah S3 dan sebagainya. Pendidikan formal lebih dari saya. Kemampuan IT-nya lebih dari saya, dari kami maaf, yang tua. Jadi kalau kakak tidak lebih dari saya bergiat dalam kegiatan pramuka, ya kabina-bina merenang. Berarti kemauannya tidak ada. Yakinkan dalam diri kakak, saya, mohon maaf, saya bukan guru. Saya bukan guru. Tapi saya hobi pramuka. Kenapa? Sebab saya memahami dan merasakan manfaatnya pramuka untuk diri saya pribadi. Bagi orang dewasa, bertindak itu ketika sudah merasakan manfaatnya untuk diri pribadi saja dulu. Saya merasakan itu.
Makanya saya terjun di pramuka sekalipun banyak cemoohan dari teman-teman waktu kerja dulu, ngapain jadi pramuka, guru lain. Gitu. Tapi saya yakin bahwa pramuka akan bermanfaat buat saya. Setelah itu baru manfaat yang saya rasakan ini saya kembangkan kepada teman-teman yang lain di gerakan pramuka. Alhamdulillah, apalagi sekarang dengan adanya undang-undang. Selanjutnya, kakak sekalian, rencana sing matang ya. Rencanakan yang matang sematang mungkin. Tadi saya katakan bahwa berhasil atau tidaknya satu kegiatan tergantung rencananya. Jangan asal-asalan, jangan aba-aba. Harus direncanakan sematang mungkin. Variasikan artinya tidak hanya melulu apa yang kita punya. Kolaborasikan, variasikan dengan pendapat-pendapat yang lain. Jangan tabu dengan menerima pendapat orang lain. Itu pramuka. Sebab hebat dan tidaknya kita tergantung daripada kita untuk berapresiasi, untuk bisa menerima pendapat orang lain. Variasikan itu. Buat seakrab mungkin, kan sekalian. Akrab tadi maaf, tidak saya simak. Akrab di sini bukan hanya akrab dengan peserta didik, termasuk akrab juga dengan sekitar kita. Sekalipun bukan orang pramuka, kalau memang punya gagasan, punya satu pemikiran yang hebat untuk pendidikan karakter, kenapa tidak? Kita tampung. Mungkin saja banyak teman-teman kita guru yang lain atau guru maaf ya di Gus depan yang punya gagasan, punya ide brilian, tapi dia tidak berani karena dia bukan pembina. Kita ambil tanpa adanya keakraban antara kita pembina atau pelatih dengan yang bukan pembina pramuka, itu mereka tidak akan berani menyampaikan atau mungkin juga ngapain gua gitu kan. Urusan pramuka bukan urusan. Tapi kalau akrab, kita sharing suatu bantuan, pasti berjalan dengan baik. Ya, jadi hal-hal seperti ini kuncinya adalah kemauan kita. Kemauan kita sebab sekali lagi kemampuan kita tanpa ditunjang didorong dengan kemauan yang keras, sekalipun mampu tidak akan menghasilkan sesuatu. Dan kita jangan merasa diri bahwa kita mampu dan kita tidak perlu pendapat orang lain. Jangan merasa yang terbaik, jangan merasa diri saya yang terhebat. Kalau sudah merasa dirinya yang terhebat, yang terbaik, maka mau tidak mau kita tidak perlu orang lain. Itu hal yang salah. Sementara saya mewajibkan kakak harus akrab dengan yang lain. Pesona, kesan, dan lain sebagainya. Paham semua kak? Bisa melaksanakan itu kira-kira? Siap. Insya Allah Kak. Lanjutkan. Kak. Kakak, dalam melatih ini, marilah dalam melatih pramuka, kita jaga tujuan yang lebih tinggi ke depan. Jangan biarkan diri kita terlalu asik dalam langkah geraknya. Artinya kita tidak hanya hura-hura, kita tidak hanya pindah tidur camping, kita tidak hanya hahaha ke sana ke sini, tapi betul-betul dalam kegiatan ini, kegiatan kepramukaan kita dalam membina peserta ini betul-betul ada manfaatnya. Ya. Lalu jangan biarkan keterampilan melebihi moral, ini yang suka kita lupakan. Ya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Ya. Contoh saja di Malaysia, punten ya. Di Malaysia ketika ada lomba tingkat di Malaysia ini. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada, apalagi Jawa Barat. Kalau di Malaysia sering terjadi ketika ada lomba tingkat, lomba keterampilan, gugus depannya tidak menang sementara merasa gugus depannya hebat,
Yang suka pasca protes teh pembinanya. Itu di Malaysia. Kalau di kita tidak mungkin, mudah-mudahan. Sok, silakan. Ada enggak? Ada tidak yang seperti itu? Ketika LT, terus gugus depannya yang merasa dirinya hebat, tidak mendapat predikat terbaik, maka yang suka protes dan bla 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 adalah pembinanya. Betul tidak? Di Malaysia. Tidak menutup Di kemungkinan Malaysia. iya. Seperti itu, Kak. Sama Malaysia sebelah mana, Kak? Artinya, kayak sekalian, ya, bahwa keterampilan ini bukan tujuan akhir. Tapi tujuan kita di Gerakan Pramuka itu adanya perubahan sikap moral dari peserta didik. Ya, keterampilan ini hanya metode. Ya. Tujuan akhir dari Gerakan Pramuka itu, pendidikan moral itu, pendidikan karakter itu adalah adanya perubahan sikap dari setiap peserta didik. Sekarang contoh begini, anak hebat tali temalinya, semapurnya bukan main. Saya bertanya ke kakak, itu kalau hebat semapur jadi pelaut, sadaya? Tidak kan? Tapi dalam semapur itu ada filosofinya. Banyak yang harus digali. Tidak hanya hebat semapur, tidak, tapi di dalam itu banyak filosofinya. Semapur harus selalu berhadapan. Artinya kalau berkomunikasi harus berhadapan, ulah ngomong beri ngonggongan. Di antaranya hal-hal sepele aja yang kecil. Ya. Hebat tali temalinya yang jadi tukang tali, yang tidak. Itu hanya metode saja, itu hanya proses saja. Kita pramuka itu berproses untuk pendidikan karakter. Akhirnya kita mengharapkan ada perubahan sikap dari peserta didik. Hebat dalam scouting skill, tapi pegawaian dengan sakur begadang yang abok buat apa? Bukan tujuan. Makanya kalau ada LT, pembinaan itu ulah ting protes atuh. Ini di Malaysia sampai saya kaget tuh. Kok pembina yang protes? Coba anaknya tidak apa-apa. Peserta didik malah tidak apa-apa. Malah pembinanya di Malaysia yang berantem gara-gara gugus depannya tidak meraih predikat. Dilanjutkan, kegiatan lapangan, kakak. Kegiatan lapangan, penjelajahan, berkemah, hiking, kegiatan yang menggembirakan, persahabatan maupun jambore, semuanya bukanlah tujuan akhir. Ya. Sekali lagi, ini bukan tujuan. Jambore, hiking, penjelajahan, scouting skill, dan sebagainya, bukan tujuan. Ini hanya proses saja. Ini hanya media saja. Dalam rangka membentuk karakter terkait dengan kepemimpinan, kerjasama, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi harus kita pahami, sekalian, harus kita kuasai teknik scouting skill, tekplamnya, tapi itu bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Ada beberapa pendapat, ada beberapa kemauan, katanya kita pramuka dalam SKK, TKU, TKN harus bersertifikat seperti bisa memasak, harus ada sertifikatnya. Itu mah jauh teuing sebenarnya. Kita akan kalah kepada mereka yang perguruan tinggi atau mungkin sekolah tata boga dan sebagainya. Kita mah jangan abaikan, jangan lupa bahwa kita pendidikan moral, bahwa kita pendidikan karakter, bukan mengasah keterampilan saja. Ya Kak ya, tolong itu camkan baik-baik. Itu camkan baik-baik bahwa kita mendidik moral dan mental dalam rangka pendidikan karakter. Kuncinya tadi, adanya perubahan sikap dari peserta didik. Kalau tidak ada perubahan, berarti kita gagal. Walaupun memang kita pahami bahwa mungkin pendidikan pramuka ini, binaan kita ini, kita membina ini akan terasa setelah 20 tahun kemudian, bukan hari ini. Pramuka bukan tidak seperti layaknya kita makan cabai atau cengkeh. Tapi kita akan terlihat setelah jenjang pendidikan kepramukaan ini dilaksanakan dan berakhirlah mereka setelah Pandega, sukses atau tidaknya nanti setelah mereka usia 25 tahun ke atas. Lanjutkan.
sekalian, kalau saya berbicara terus sendiri, barangkali saya katakan tadi bahwa kemampuan kakak, kemampuan kita manusia untuk menerima materi ini ada keterbatasan, ada terbatasnya. Ya. Mungkin sudah jenuh, sudah capek, maka kita alangkah indahnya kalau kita sharing aja, kita berbagi pengalaman, kita berbagi pengetahuan, bukan tanya jawab. Ya. Saya bisa yakin bahwa ilmunya di kakak sudah mumpuni. Saya hanya sebagai pengantar saja, bahwa alangkah indahnya ketika kita melangkah seperti tadi yang saya sampaikan contohnya saja. Baik, kita buka saja untuk kita berkomunikasi, kita ngobrol, kita sharing terkait dengan pelaksanaan pembinaan di era pandemi. Devika Purwakarta, izin berbagi. Arif Budiman, Kak. Arif Cirebon. Ya, saya dulu ya. Oke, Kota Banjar kayak. Satu dulu ya, satu-satu ya. Ya, saya Arif Budiman, dari Arif Budiman. Sumedang, Kak. Ya, siap. Arif terus. Arif Budiman dari Sumedang, Siap, Kak. silakan. Ya, Sumedang ya. Kita sharing aja ya. Terima kasih Kak Edi. Tadi Kak Edi sudah menjelaskan tentang peran pelatih pembina pramuka dalam menghadapi kebiasaan baru, yaitu tentang pandemi COVID-19. Kakak sekalian, barangkali saya yang terjun di lapangan, khususnya di gugus depan, peran saya sebagai pembina pramuka itu hampir 2% atau 3% bisa terjun ke lapangan, tetapi yang lainnya itu tidak pernah terjun ke lapangan. Kenapa, Kak? Sumedang level 4. Jadi kalau misalkan anak-anak pakai baju pramuka aja yang kemarin lomba film pendek, langsung dari pihak sekolah ini ada apa? Nggak boleh ini, nggak boleh itu katanya ya. Pembelajaran juga didaringkan gitu, seperti itu. Tetapi saya punya trik-trik, Kak, hampir 85% bahwa kemarin Sumedang mengadakan Hari Pramuka dari mulai kegiatan tablik akbar, kegiatan vaksin bersama-sama dan yang lainnya. Nah, caranya begini, Kak. Saya punya triknya itu pertama harus ada program dari khususnya misalkan dari Kuacap, misalkan mengadakan kerja bakti. Nah, anak-anak langsung aja terjun. Jadi di sana ada proses pembelajaran buat anak-anak bahwa membersihkan rumah, masjid dan sebagainya, termasuk misalkan berbakti kepada memberikan sesuatu kepada yang isolasi dan sebagainya. Jadi saya dari sebagai pembina kurang sulit untuk peran aktif di gugus depan langsung karena kondisi seperti itu. Jadi peran aktifnya hanya ada kegiatan-kegiatan tertentu misalkan bagi Hari Pramuka. Itu aja, Kak, masukan saja, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ini fenomena ini sebetulnya hal seperti ini tidak hanya terjadi di Sumedang, Kak, ya. Tidak hanya terjadi di Sumedang, di mana-mana hampir seperti itu. Cuma yang pasti di era pandemi ini dengan segala keterbatasan, kita terus melangkah dan saya yakin bahwa ketika ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Yakin aja. Kita terus melangkah dan yakinkan dalam diri kita bahwa kita dengan hati yang bersih untuk tetap membina prestasi ini. Ini bagian dari pengalaman yang memang harus kita kaji bersama bagaimana solusinya. Bukan saya, kita sama-sama. Ya. Bukan saya, kita sama-sama. Saya katakan bahwa saya bukan sosok guru, cuma contoh saja seperti itu. Silakan kembangkan. Sehebat-hebatnya program nasional, belum tentu cocok diterapkan di Cikijing. Belum tentu cocok diterapkan di Pamengpeuk. Ya. Jadi tergantung dari kondisi di lapangan. Silakan kakak yang tahu kondisi di lapangan. Mau seperti apa. Yang pasti, barangkali dengan era pandemi ini, kita tetap harus selalu menjaga SOP. Itu ya. Yang lain silakan mau berpendapat, monggo. Kita ngobrol saja biar tidak ngantuk begitu. Atau dari Banjar, Kak. Kota Banjar. Kak Gunawan dari Kota Banjar, Kak. Bandung Barat, Kak Gunawan. Atau dari Banjar, Kak. Siap. Kak Gunawan silakan dari Bandung Barat. Gimana, Kak? Ya. Suatu pertanyaan, Pak ya. 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 Dalam era COVID ini, tadi setelah disebutkan bahwa
kita dalam pembelajaran kepramukaan atau yang ke aktivitas pramuka yang biasa di sekolah, itu semuanya menjadikan nonaktif istilahnya. Kadang-kadang kita akan menyampaikan materi-materi kepramukaan secara langsung itu tidak bisa. Ya. Kitanya berinisiatif untuk menyampaikan, tetapi secara tidak langsung, gitu, secara langsung maksudnya, misalnya dengan pertemuan, ya. Tetapi kadang-kadang orang tua juga yang melarang, begitu. Bagaimana kiat kita untuk memberikan kesadaran kepada orang tua? Ini lebih ini penting itu bagi kepribadian yang ditanamkan dalam masa ini. Itu mungkin dari saya pertanyaannya. Itu aja, Kak. Terima kasih. Ini barangkali berbagi pengalaman Kak ya. Sementara yang kita garis bawahi di sini adalah kita melaksanakan pembinaan di era pandemi, ya. Di era pandemi. Tapi kalaupun itu kita sedikit ungkap, bolehlah. Ya. So, begini Kak. Sekali lagi saya katakan bahwa yang tahu kondisi di kakak adalah kakak. Ya. Saya berbicara Kuningan, mungkin saya sedikit tahu kondisi Kuningan orang tuanya seperti apa. Intinya, ketika orang tua tidak respect, tidak ada izin, tidak merespon kegiatan yang kakak lakukan terkait dengan pembinaan kepada peserta didik, yang harus kakak cari akar permasalahannya, pembina sebelum kakak dulu. Sebab salah-salah ada orang tua yang kurang senang karena ulah pembina terdahulu, tidak menutup kemungkinan. Artinya, keteladanan kita, bukti nyata pembinaan kita kepada peserta didik, insya Allah akan mereka dijadikan patokan. Anaknya ada perubahan sikap atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada kakak. Kondisi di lapangan yang tahu KBB adalah kakak. Ya. Apalagi di lingkungan lebih spesifik, di lingkungan sekolah kakak, guru depan kakak yang lebih tahu. Tapi kenapa, kalau boleh saya memberi saran, sekali-kali lah, kalau ada pelantikan kakak ya, kalau ada pelantikan supaya orang tuanya paham bahwa pramuka itu seperti ini, undang mereka untuk mengikuti acara pelantikan penerimaan tamu amalan mungkin dan sebagainya dengan materi-materinya. Mudah-mudahan ini bagian kecil saja trik untuk supaya kita ada daya tarik untuk orang tua. Tapi yang pasti yang saya harapkan, sekalipun memang ada keterbatasan, kita terus berjalan, apalagi dengan masa pandemi ini. Dengan tadi saya sampaikan contohnya melalui video dan sebagainya. Itu saja Kak ya. Barangkali ya, nanti kakak bisa akhirnya pendapat Karawang Kak, Karawang. Dari Bogor, Kak. Dari Kota Bogor. Izin menambahkan. Dari Kota Bogor. Cirebon. Nih yang Siap Karawang. Peningan izin menambahkan Kak. berurut dong, berurut. Iya, sesuai urutan. Silakan Bu Kita sudah jadi calon pelatih. Ya, Pak, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi sore ini sangat berkesan sekali Kak. Sangat, Masya Allah, luar biasa. Untuk pengalaman pribadi saya, kebetulan saya pelatih di Siaga Kak. Saya itu suka memberikan, awalnya kita kebingungan dengan bagaimana pandemik ini, anak-anak sering ngeluh, Bu, kapan kita latihan pramuka lagi? Akhirnya kita punya inisiatif untuk mengadakan Zoom. Awalnya, Bu, aku pengen kenalan dulu dengan teman-teman. Akhirnya kita berkenalan dengan teman-teman yang barunya ini, Kak. Setelah itu, saya mengadakan permainan dengan yang melibatkan anak dengan orang tua. Dan ternyata respon dari orang tua sangat luar biasa. Walaupun orang tua ikut terlibat di dalamnya dan boleh katakanlah ikut repot di dalamnya, tapi mereka sangat senang dan malah menagih lagi, Bu, kapan kita pertemuan lagi? Mungkin hanya sekedar itu saja, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bogor, Kak. Itu Kakak ya. Kalau seperti ini, saya yakin bahwa memang yang tadi saya katakan, Kakak menjadi menarik, tidak termasuk tidak hanya permainan saja, mungkin juga dengan
kesehajaan kakak, dengan kesehatan kakak, keterangan kakak, ada orang-orang tua ini merasa tertarik. Tadi saya dengar Kak yang dari Kuningan, Kak Arif, Kuningan. Kuningan, Bogor, Kak. Kuningan, Arif, Kak. Kuningan. Kota Bogor Kak, Kota Bogor yang Dari Kuningan, nunggu dari Kak. tadi Saya, Kak. Kak. Bogor, Kak. Izin Dari asli Kuningan, Kak. Ya, saya asli Kuningan, Kak. Kuningan dulu Kak. Iya. Tadi Kak yang saya dengar katanya mau menambahkan, silakan. Ya, Kak Rizky. Izin Assalamualaikum menambahkan rekan-rekan sekalian. Yang pertama, apa yang tadi disampaikan oleh kakak dari KBB tentang bagaimana kita menyikapi kegiatan di masa pandemi. Pengalaman di kami di Kuningan, khususnya di Kuaran Subang, itu yang pertama untuk peserta didik misalnya ya, untuk kegiatan peserta didik, bagaimana kita menghadapi orang tua yang kurang respon. Di daerah kami khususnya ada yang seperti ini. Pada awalnya orang tua tersebut entah benci atau apa, ketika ada kegiatan pramuka, kemah dan lain sebagainya, dia selalu memprovokatori orang tua yang lain. Masya Allah. Nah, kita mencari solusinya bagaimana ini? Anaknya kita motivasi terus. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, anak tersebut menginjak dewasa. Akhirnya, anak tersebut pada saat itu tahun 2015. Tahun 2015 ada Indonesia School Challenge. Anak tersebut kita ikutkan seleksi, tingkat kabupaten lolos, kemudian tingkat provinsi regunya tersebut lolos, sampai ke tingkat nasional di Prambanan. Akhirnya apa? Orang tua tersebut, dia sendiri sampai berangkat ke Prambanan, ingin melihat anaknya sukses. Nah itu salah satunya. Jadi bagaimana ketika orang tua itu kurang percaya dengan pramuka, kita tunjukkan dengan prestasi. Kita tunjukkan dengan prestasi. Dan mereka jadi bangga. Itu yang pertama di sesi peserta didik ya. Yang kedua, bagaimana kegiatan-kegiatan kita di orang dewasa. Misalnya di Kuartir Ranting. Pada saat pandemi seperti ini, kita untuk ruang riung, untuk rapat, mengadakan raker, mengadakan musran, kita terkendala dengan aturan pandemi, dengan jaga jarak, pembatasan peserta di dalam ruangan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kami di tahun 2020 kemarin di Kuartir Ranting Subang, Kuningan, mampu melaksanakan musran, pemilihan ketua Kuaran baru di Pangandaran. Mengapa? Karena saat itu Pangandaran kalau dihitung levelnya level 6. Kuningan. Dibatasi Kak Arif. Ya. Dibatasi. Ya. Oh iya. Waktunya. Oh iya, makasih Kak. Terima kasih. Jadi intinya Kak sekalian, maaf Kak Arif ya dipotong. Tadi sudah disampaikan oleh yang dari Kuningan bahwa kesimpulannya kakak harus bisa memotivasi peserta didik berbuat lebih baik setelah latihan pramuka dan akan terlihat oleh orang tuanya. Mau tidak mau, ketika anaknya ada perubahan sikap dari yang kurang berkenan menjadi baik, orang tua akan tertarik. Dan ini barangkali salah satu trik saja. Ini bukan harus dipertanyakan atau diperdebatkan, tapi ini salah satu trik saja dari teman tadi dari Kuningan bahwa itu bisa dilakukan. Dan sekali lagi, bisa ataupun tidaknya ini dilakukan tergantung dari kakak yang ada di lapangan. Sebab yang tahu kondisi kakak di lapangan adalah kakak. Kenapa demikian? Belum tentu kondisi Cimahi atau Bandung Barat sama dengan kondisi di Kuningan. Tapi paling tidak ini satu referensi untuk kakak terus melangkah demi pramuka ini. Silakan yang lain Kak. Mana? Baik, Kota Bogor, Kak. Kota Bogor. Kablu Gopar. Bumi. Kablu Gopar dari langsung dipilih. Bandung. Sukabumi, Kak. Dari Bogor. Kablu Gopar dari Bogor. Bandung. Banjar. Kablu Gopar dulu silakan Kablu Gopar. Yang lain silakan simak. Udah nyala belum? Kita sharing saja berbagi pengalaman ya. Studi kasus. Silakan Kak. Kablu Gopar silakan.
Kota Bogor. Kota Bogor Pak, ya Kak. Kak masih di mute tuh Kak. Oke, Belum makasih. dibuka. Oke, sudah Yang terdengar. dimut wae atuh. Oke. Makasih Kak. Alhamdulillah hari ini saya dapat pencerahan yang sangat banyak Kak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak. Kakak salah satu motivasi buat saya untuk lebih berkembang. Motivator. Iya. Ya, untuk saya, maaf. Berikutnya saya ingin bertanya atau mungkin nambah-nambah lah dikit-dikit lah. Sebenarnya sudah dicoba untuk mengikuti keadaan saat ini. Alhamdulillah. Tapi kembali lagi berbeda ketika kita melihat situasi di daerah yang lain. Alhamdulillah saya sudah bisa mengikutinya. Cuma saya nggak kepikiran kenapa tidak dari kemarin ketika awal pandemi begitu. Itu Kak. Itu saja sih Kak, terima kasih. Tersadarkan. Ya, terima kasih. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Kak ya. Yang Menambahkan, pasti Kak. saya malah bertanya, iya betul, kenapa tidak dari Belajar. kemarin gitu. Belajar dari keadaan. Kalau Menambahkan, begini, berarti ada keraguan. Ya. Yang pasti jangan ada dusta di antara kita lah. Menambahkan Kak. Menambahkan Kak. Baik dari Kota Bogor Pak, Kak, sama dari Kota Bogor Kak. Masih sama dari Bogor. Iya, betul. Tapi beda Silakan, wilayah. tambahkan sedikit saja ya. Ya siap, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk Kak Gofar, kita sama-sama di Kota Bogor, tapi yang menjadi sesuatu yang berkesan bagi kami adalah kali kedua melaksanakan pembelajaran kepramukaan di masa pandemi. Jadi alhamdulillah di sekolah kami yang notabene adalah ring 1 dekat sekali dengan Istana Presiden. Jadi kami sangat menjaga untuk kesehatan atau keselamatan protokoler kesehatan bagi putra-putri anak bangsa gitu ya. Jadi bagi anak-anak siaga tentunya. Nah, dalam kesempatan saat kemarin kita melakukan seperti contohnya adalah sistem blok. Sistem blok kita laksanakan dengan cara untuk menyambut putra-putri yang baru awal kelas 1 itu oleh Mabigus sekalian memperkenalkan diri melalui virtual. Alhamdulillah itu semua bisa terlaksana dengan baik, walaupun pada sebelum pandemi kita bisa menyaksikan beberapa penyajian seperti acara bazar ataupun karnaval dan lain sebagainya, kami tuangkan ke dalam bentuk virtual. Alhamdulillah semuanya sukses. Dan tidak hanya di situ, untuk aktualisasi pun pembina pramuka yang lain ikut membantu kami sebagai pembina siaga, yang mana anak-anak itu antusias sekali untuk melaksanakan beberapa pengujian SKU yang di atasnya dari kelas dari usia yang siaga bantu dan tata tentunya. Dan alhamdulillah kita memberikan awards kepada orang-orang yang memang notabene akhirnya kita meloloskan 5 orang siaga Garuda yang memang lulusan COVID, punten jadi disebut COVID karena memang pelaksanaannya semua pure virtual. Jadi kalau mulai saya 10, dari pengetahuannya, dari religiusnya, dari keterampilannya, semua kita godok semua melalui virtual. Jadi alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Kak Mabigus kami dan terutama dukungan dari Kuarcap Kota Bogor yang luar biasa sehingga kami benar-benar bisa melaksanakan secara virtual gitu. Jadi alhamdulillah Kak Mabiran juga memberikan sedikit kepada kami penghargaan gitu. Jadi agak sedikit bangga lah kita gitu di Kota Bogor yang notabene dekat dengan ring 1. Begitu saja pengalaman kami. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya maksudnya sama dari kemarin itu dari awal pandemi gitu Kak. Sama-sama dari Kota Bogor tapi kenalnya kayaknya setelah ikut KPD ya. Alhamdulillah silaturahmi jadi panjang nggak Kak? Lintas wilayah ya, lintas kecamatan. Dari Banjar Kak, dari Banjar. Dari Garut, Bekasi. Rizky Kota Banjar. Dari Banjar. Rizky Kota Banjar. Siapa? Banjar Pak. Rizky dari Banjar.
Tadi dari Bogor Banjar, udah Kak. dipin Kak oleh panitia sepertinya. Banjar ya. Kak, Banjar Kak. Dari Banjar, Bogor Kak. tadi sudah. Dari Dari Banjar, Bandung, silakan, dari Banjar, Bandung ya dari tadi. Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Indramayu wabarakatuh. menyimak. Majalengka siap menyimak dan menyampaikan. Ini kok sama Pak Aco ya? Purwakarta hadir selalu. Lanjut Kak Aco. Mungkin saja dari saya. Kita husnudon, mungkin pembina kemarin ya. itu Terima kasih. kegiatan pembuka Pangandaran menyimak dan karena mengimplementasikan. tidak ada istilahnya perintah langsung seperti itu. Jadi kita husnudon aja pembina itu kemarin tidak bergerak untuk melaksanakan kegiatan pramuka atau istilahnya tidak aktif lah seperti itu karena tidak ada tembusan atau perintah langsung dari atas. Nah mungkin dengan kegiatan KPD ini kita giatkan lagi, bahkan kalau perlu ada langsung SK atau surat keputusan yang menyatakan seluruh kegiatan pendidikan sudah mulai dengan kegiatan pramuka. Karena kita yakin kemarin itu karena tidak ada perintah langsung dari atasan, dari atas maksudnya, sehingga para pembina terlena dengan dengan kondisi pandemi COVID, tidak ya mungkin tidak mau bergerak atau mungkin karena tidak ada perintah secara langsung. Jadi intinya mungkin barangkali bisa mengeluarkan perintah secara langsung terkait dengan berjalannya kembali kegiatan kepramukaan di masa pandemi COVID ini. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini salah satu masukan ya, ini bukan ranah saya, mungkin kita sampaikan nanti ya. Sekalian kita mencoba untuk merundut ya, yang saya dengar tadi dari Bogor sudah, dari Sumedang sudah, Banjar sudah, Bandung. Saya belum mendengar dari kelompok Purwakarta, Pak. Purwakarta. Kasih. Karawang, Karawang. Kasih. Purwakarta. Bekasi, Kota Bekasi. Iya, Bekasi. Karawang. Purwakarta. Bekasi. Purwakarta. Karawang, Oke. Karawang. Dari Purwakarta dulu. Siap. Jadi begini Kak, begini ya. Saya minta dari satu kelompok, satu orang saja di perwakilan. Sekarang dari kelompok daerah Purwakarta dulu, silakan siapa yang mewakili? Devi. Devi udah sembuh. Udah. Saya hanya ingin men-share aja. Saya sudah mengimplementasikan bagaimana pembinaan pramuka di Gudep saya, yaitu dengan cara virtual, Kak. Jadi kita mengadakan Zoom, kemudian siswa itu melakukan presentasi. Jadi setiap siswa itu melakukan presentasi mengenai Saka. Jadi dibagi dan nanti yang lainnya itu mengimplementasikan akhirnya bagaimana caranya membuat video. Nah, video itu kami share di YouTube. Nah, kan ini kebiasaan baru. Jadi kita harus beradaptasi dengan kebiasaan virtual kayak seperti ini. Nah, itu tidak ada sebenarnya dari atasan. Jadi itu adalah kekreatifan daripada pembina. Bagaimana caranya di era pandemi ini kita tetap berjalan, kita tetap melakukan dan membina siswa kita agar kepramukaan tetap berjalan. Terima kasih. Siap, super sekali. Itu yang saya sampaikan Kakak dari Purwakarta Kak Devi, Siap Kak Devi, Kak. Kak Devi, ya, amat bertemu dengan saya yang berkumis. Itu tujuan yang saya maksud seperti itu. Jadi kita jangan ragu untuk terus melangkah. Saya Kakak yang lebih hebat saya bilang. Cuma saya punya pemikiran seperti itu, sementara saya tidak bisa melakukan. Pertama, saya tidak punya guru depan. Yang kedua, saya juga gaptek gitu. Tapi saya yakin dengan contoh tadi Kak Devi, insya Allah yang lain bisa melaksanakan. Makasih Kak Devi, 100 buat Kak Devi, super sekali. Dan selanjutnya kami dari semangat terus. Dari Bekasi. Ya. Daerah Bekasi, perwakilan dari Bekasi, silakan. Ya, Bekasi ya. Bekasi siapa yang mewakili? Saya kayak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maulana. Eri Maulana dari Bekasi. Dari ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan dari Kabupaten Bekasi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih atas Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Jujur di sini saya mendapatkan sore ini saya mendapatkan banyak kedepannya saya tadi ya, inovasi dan kreasi yang bisa saya tambahkan nantinya di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan sih ini cepat berakhir ya Kak. Karena sejauh ini saya belum mulai ya. Tapi kenapa saya belum mulai? Karena
saya di sekolah itu bertanggung jawab untuk melakukan atau membimbing guru-guru untuk melaksanakan kegiatan virtual dengan siswanya, Kak, gitu ya tuh. Tapi di lalu sebelum pandemi ini saya punya program banyak kayak gitu ya tuh. Nah, semenjak pandemi ini gitu, saya fokus untuk ke gurunya virtualnya yang mengajarkan tentang classroom dan yang lainnya gitu ya tuh. Ini saya mudah-mudahan akan berjalan ya karena berkat teman-teman juga gitu ya tuh. Sekarang sudah 1 tahun lebih gitu ya tuh. Dan alhamdulillah guru-guru sudah mulai terbiasa ya dengan adaptasi kegiatan baru seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti minta sharing juga dari teman-teman gitu kayak gitu ya tuh. Kita bisa betul kayak kakak tadi ada pembicaraan alumni lah bersama Zoom seperti ini ya atau Google Meet gitu. Ya. Jadi kita berharap para peserta atau alumni KPD ini ya terus tetap seperti ini Kak gitu ya. Ini saran buat teman-teman juga agar kita ketika ada sharing apapun itu gitu. Ini akan menjadi sebuah terobosan ya. Paling tidak ada contoh bisa yang ditiru dan dimodifikasi tentunya buat pangkalan masing-masing ke depannya seperti itu Kak gitu. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Ini rekan-rekan saya yang hebat semuanya se-Jawa Barat gitu ya tuh. Sehingga bisa membuat gerakan pramuka khususnya di Jawa Barat menjadi juara tentunya. Seperti itu Kak. Hidup Kak Dery. Amin. Terima kasih Kak Dery. Itu yang saya maksud Kak Dery. Jadi kesempatan ini atau kita berkumpul bersilaturahmi ini tidak hanya cukup di KPD saja, berlanjut supaya kita bisa sharing. Dan dalam hal sharing ini, ketika nanti kita menerima pendapat orang lain, saya harap tidak diperdebatkan. Artinya begini, kalau memang itu cocok diterapkan di daerah kita, why not? Kenapa tidak kita terapkan? Tapi kalaupun tidak cocok, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang kita kuasai, tidak usah diperdebatkan. Sebab saya katakan tadi bahwa dengan kondisi yang berbeda, ini yang lebih menentukan sukses dan tidaknya program yang disampaikan, rencana yang disampaikan. Manfaatnya paling tidak, ya, tidak debat kusir lah. Silakan saling berpendapat, hanya sebatas sharing, studi kasus, mana yang baik, yang bisa diterapkan, terapkan. Paham nggak? Lanjut, saya belum dengar dari daerah Tasik, Kota Tasik, Garut. Sukabumi Kakak. Tasik, Kota Tasik, Garut. Perwakilannya siapa? Silakan. Indramayu menyimak Kak. Kabupaten Bandung. Kak, belum. Garut, Tasik, Kota Tasik. Garut, Tasik, Kota Tasik ada nggak? Kabupaten Cirebon Kak. Bandung. Saya bergeser ke lebih barat, Sukabumi, Bogor, Kota Sukabumi. Cianjur, Kota Sukabumi sama Kabupaten Sukabumi. Perwakilannya silakan. Siapa? Kak Devi. Kabupaten Sukabumi. Silakan perwakilannya ya. Ya, boleh Kak. Silakan, Devi ya Kak. Monggo, ya. Siapa nih Devi ya? Kak Devi silakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Edi. Damang Kak Edi, mudah-mudahan sehat ya Kak. Kan diminta kan itu mah gitu. Ya, Kakak, tadi saya menyimak ada satu ungkapan yang saya dengar bahwa untuk menjadi pelatih atau tidak tergantung pusdiklat cabangnya masing-masing. Nah, yang ingin saya pertanyakan, kita sharing ya Kak ya. Bagaimana menyikapi jika di salah satu pusdiklatnya tersebut ini apa ya, unsur subjektivitasnya lebih tinggi dibandingkan unsur objektivitas, sehingga banyak kompetensi-kompetensi para pelatih yang tidak termonitor atau tidak terlihat seperti itu kayak di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Membantu. Cemburu lah. Baik. Kuncinya pandai-pandailah Kakak berkomunikasi, bersilaturahmi dengan teman-teman pelatih yang lain, terutama Kapusdik yang menentukan. Sebab yang batuk, Kapusdik nanti akan menunjuk Pinsus dan Pinsus atas rekomendasi dari Pusdik untuk menunjuk seseorang menjadi pelatih atau tidak. Jadi sing pinter-pinterlah mendekati Kapusdiknya gitu ya. Oke, siap Kak Edi, terima kasih. Bergeser ke daerah mana tadi teh? Kota Bandung belum? Kota Bandung. Saya Kak. Siap.
Siapa? Diana, Kak. Kak Diana. Ya, Kak Diana silakan mewakili Kota Bandung dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sharing juga ya Kak ya tentang Ya. pengalaman kepramukaan di gugus depan juga. Sebetulnya saya sebagai tadi yang sama dengan Kak Ani ya, ketua gugus depan, dan juga ada beberapa teman-teman saya yang sesama guru mata pelajaran kalau di SMP itu ya Kak ya. Dan mereka sudah mengikuti kegiatan KPD sebelumnya, KMD sebelumnya, bukan KPD, KMD Kak. Tapi setelah kegiatan KMD itu tidak ada tindak lanjutnya Kak. Jadi hanya sekedar mendapat sertifikat saja. Dan setelah itu balik lagi ke pembina, maksudnya kembali lagi ke saya seperti itu. Dan itu berlanjut sampai kegiatan kegiatan rutin seperti biasa gitu. Satu server sama saya itu. Yang saya harapkan sih sebetulnya ada dukungan ataupun bantuan dari rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan KMD supaya bisa mengaplikasikannya kepada peserta didik ataupun yang siswa-siswa yang pramuka wajib itu seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang teman-teman yang sudah di KMD-kan tersebut tidak menjalankan mungkin ya yang sesuai aturannya, mungkin maksudnya minimal membantu dalam kegiatan kepramukaan gitu. Tapi meskipun seperti itu, apalagi di masa pandemi ini, yang bisa saya lakukan adalah karena anak-anak masih bersemangat dan juga banyak sekali apalagi anak siswa baru yang kemarin mengikuti kegiatan MPLS itu, yang mereka di SD-nya itu sudah mengikuti kegiatan kepramukaan sebelumnya dan ingin melanjutkan kegiatan kepramukaan kembali gitu. Jadi memfasilitasinya itu hanya dengan kita coba dengan kegiatan virtual seperti tadi Kak Devi ya, karena kalau Kak Devi mungkin itu penegak ya, kalau saya sebagai penggalang harus lebih kreatifnya, karena untuk bisa mereka lebih tidak jenuh Kak, intinya mah gitu. Betul. Ya mungkin dengan game kakak-kakak yang kemarin lakukan itu salah satu contohnya, gizi, terus menggunakan game-game yang lain seperti itu. Jadi intinya mungkin ada dari beberapa teman-teman rekan-rekan sekalian yang punya teman-teman yang di gugus depannya pun sudah mengikuti kegiatan KMD tapi belum bisa bekerja sama, tetap semangat, dan yang paling penting adalah karena pramuka itu apa tadi Kak Ani panggilan jiwa ya gitu, dan mudah-mudahan tetap ikhlas meskipun di masa pandemi ini kita tetap suka dan rela gitu Kak. Ya, terima kasih Kak. Dan intinya adalah peserta didik itu masih tetap semangat seperti itu. Itu mungkin Kak pengalaman sedikit saya dari gugus depan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, ini terjadi tidak hanya di Kota Bandung. Hal seperti ini terjadi di mana-mana. Masih mending Kak, banyak terjadi ketika sudah MABI ini menunjuk seorang pembina. Betul. Hanya sebatas like-dislike, senang dan tidak senang. Dia tidak melihat dia sudah layak dan tidaknya menjadi seorang pembina. Banyak terjadi. Yang sudah kursus malah tidak didudukan selaku pembina, tapi yang belum pernah kursus malah ditunjuk di SK menjadi pembina. Ini yang perlu kita benahi. Kaitannya dengan tadi, bersyukurlah Kakak bahwa yang paling utama pramuka itu bermanfaat untuk diri kita. Setelah itu baru kita bisa menjabarkannya, bisa mengaplikasinya, bisa menyebarkannya kepada teman-teman lain. Saya, bukan guru, maaf. Karena saya merasa bahwa pramuka manfaat untuk diri saya, maka saya terjun di pramuka. Padahal saya tidak punya peserta didik awalnya. Tapi akhirnya alhamdulillah saya juga punya gugus depan. Dan alhamdulillah kita harus berbangga hati kita di pramuka karena kita tahu bahwa pramuka sangat bermanfaat untuk kita. Ya kan? Iya, terima kasih Kak. Sekalian, mohon maaf ya, bukan saya tidak kangen dan tidak suka yang tadi Kak, yang terakhir Kak, luka. Waktu jualah yang harus memisahkan kita, mungkin kita akan ketemu lagi nanti. Yang tadi. Ya, bukan yang sebelumnya. Ya, Kakak, akhir saya ya. Silakan.
akan dicamkan baik-baik. Ya, kumpulkanlah kesalahan saat ini dan pelajari. Karena kelak kumpulan kesalahan ini yang bernama pengalaman, itu akan membawa kita ke puncak kesuksesan. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf. Dengan segala kehilapan dan kealpaan saya, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Edi. Sama kumisnya, Kak. Kumisnya ganteng sama yang dari Kuningan juga kumisnya sama. Getek kali. Jadi ingat kasih Kak Edi. Kumisnya luar biasa. Aduh. Baik. Badan tawa ya. Kak Diana, Kak Depi juga luar biasa. OP pokoknya mah. Memberikan materi yang begitu bermanfaat sekali bagi kita, dan tentunya kakak-kakak alhamdulillah dari kemarin kita mengikuti kegiatan kursus ini dengan berbagai materi yang disampaikan oleh para pelatih kita yang super hebat. Tentunya banyak waktu istirahat kakak, banyak waktu kebersamaan kakak dengan keluarga tersita hanya karena kakak-kakak mengikuti kegiatan ini. Bukannya kami tidak memberikan kelonggaran kepada kakak, tapi inilah sebuah proses penggodogan kakak untuk menjadi seorang pelatih yang handal. Inilah adalah sebuah wahana untuk menjadikan kakak pelatih yang hebat. Tantangan kita di masa pandemi ini harus mampu seorang pelatih menjadi motivator, menjadi mediator, dan menjadi penggerak untuk kegiatan kita di dalam gerakan pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati, tantangan kita semakin berat ketika kakak sudah menyandang gelar sebagai pelatih. Dan hal inilah yang kami inginkan, bahwa kakak nanti benar-benar membaktikan semua apa yang kakak miliki untuk gerakan pramuka. Tujuan kita adalah mendidik generasi muda Indonesia yang berkarakter. Insya Allah. Dan hal itu, generasi muda yang hebat tidak akan turun dari langit. Tetapi generasi muda yang hebat akan lahir dari sebuah proses penggodogan yang sangat luar biasa. Dan tentunya, sebelum kita menggodok anak-anak didik kita, mempersiapkan generasi kita ke arah yang lebih baik, bekali dulu dengan diri kita. Nah, melalui KPD ini, kami ingin menggembleng kakak-kakak dalam suatu kancah luhung sinatria. Inilah kancah luhung sinatria. Inilah nama lembaga pendidikan kita, lembaga pendidikan kepramukaan daerah Jawa Barat. Dan mudah-mudahan akhir dari kegiatan ini, kakak-kakak bisa mendarma baktikan ilmu kakak, pengetahuan kakak di gugus depan. Sehingga kakak nanti akan menjadi pelatih sejati. Tak seindah bunga mawar, tak seharum bunga melati, namun di kau lebih indah pelatih sejati. Ayo nyanyi, ayo. Keren Kak. Nyanyi Kak, nyanyi. Namamu. Tulus karya baktimu, satyamu untuk kau darmakan bagi bina putra bangsa. Tuhan selalu nyertaimu. Itu kakak. Nanti ada satu bait lagi dan akan kami sampaikan setelah kakak benar-benar lulus, setelah kakak benar-benar mengikuti seluruh rangkaian dari kegiatan KPD ini. Sehingga kami inginkan keluar dari ini kakak-kakak tampil untuk menjadi seorang pelatih pembina pramuka yang hebat menuju babak juara lahir batin. Terima kasih kakak, salam saya untuk keluarga kakak. Jangan lupa kewajiban kakak bersama keluarga.
mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan Amin. KPD ini dengan baik, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita dalam upaya kita untuk mencetak generasi muda yang hebat dan tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan wabarakatuh. Pramuka. Salam. Terima kasih kakak-kakak hebat semua. Terima kasih kakak-kakak semua. Tugas kerjakan.